abdi geuleuh teman-teman. Aya kesepakatan bersama biasa ilmu dan pamitan. Ya, diseminasi budaya positif mohon aya bade didugikan ku abdi pamitan kieu. Nah, kanggo kesepakatan menawi aya tambihan teu ayeuna memulai dan mengakhiri kegiatan dengan tepat waktu. Setuju teu Bapak Ibu? Setuju. Menghargai jika ada anggota yang berbicara. Setuju? Boleh makan dan minum selama kegiatan berlangsung. Setuju misalnya. Handphone mode silent menawi aktif bios mohon di mode silent. Pangitan aya tambihan teu kanggo kesepakatan ieu. Nah, ayeuna aya pembukaan panginten ku abdi sakantenannya Ibu Bapak pada acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Sinasari dikawitan ku bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna urang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Panginten sadayana ngadeg Bapak Ibu wonten sambutan di Ibu Kepala Sekolah. Mangga Ibu haturanan kanggo sambutanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca alhamdulillah biasa kegiatan naraskeun kegiatan CGP atau nuhun penginten KABI anu kalarasan bade enten hasilna guru-guru sadayana penginten atur nuhun kehadiranana atur nuhun kekompakanana atur nuhun dukunganana. Utami penginten ti abdi beja bangga SD Sinangsari biasa ayam persmayunan majeng gitu sok kantun tuturkeun kudu sanesna kegiatan-kegiatan anu dengan guluyur penginten mungkin kayak pemimpinna mudah-mudahan kegiatan-kegiatan naon anu memang kuwi ayeuna dilaksanakeun biasanya kasayan langkung-langkung kanggo sakola ieu terutama kanggo kegiatan guru-guruna terutama penginten utami penginten abdi juga abdi nyukeun dihapunten beli akhir-akhir ieu sanes kesibukan jadi aya kesibukan mah penginten tiga kumpul gitu penginten ku cuaca ku kesehatan guna naon beli abdi kira maksimal ka sakola punten pisan tu pengintennya abdi cekap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ieu di ieu ku ieu ayeuna teras majeng kuina tetap sehat kegiatan-kegiatan mah
kelaskeun tingkatkeun sareng kana jawab berbagi sareng sanes kan bergerak nanti tergerak dan menggerakkan. Jadi intinya dirinya sendiri bergerak paminten kelas beuki oge biasa ngagerakeun rekan-rekan sanes kalebet abdi paminten kanggo kamajuan sekolah. Nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu kantos masihan sambutanna. Punten. Dilanjut saja ya Bapak Ibu. Tujuan dari aksi nyata ini, diseminasi budaya positif ini adalah aksi nyata yang saya lakukan di SDN 2 Sinansari. Tujuan aksi nyata ini yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal, menciptakan lingkungan suasana belajar yang nyaman dan berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif. Bagaimana yang sudah diutarakan oleh Bapak Ki Haji Dewantara, pengumpamaannya itu sekolah sebagai sebuah ladang. Sebuah ladang tempat persembunyian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah dapat diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar tersebut. Nah, Ibu, konsep inti budaya positif ini ada beberapa poin, diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini ada video kita lihat. Kebiasaannya kan? Kamu kadang-kadang baru belajar tahu. Maksudnya Pak? Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan mulai pelajaran. Paham? Selamat pagi anak-anak. Inang belum masuk. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham nggak ya? Harus paham. Ini kalau kenapa kamu terlambat? Sudah, tidak usah banyak alasan. Kamu berdiri di depan kelas. Kamu boleh belajar.
mendatang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai belajar saja. Selamat pagi anak. Bilang, masih konsentrasi. Kenapa, Pak? Saya kan nggak terlambat. Kamu kan kemarin ada masuk. Dan kata-kata kamu, teman-teman sekelas kamu berbeda dengan Bapak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Makin saya teman-teman belajar saya sudah belajar. Hari pertama saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi. Bapak kedua, Bapak. Wah. Bapak, tolong, tolong.
Kalau ayah tidak menginginkan aku jadi orang sukses, aku tidak akan masuk sekolah hari ini. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menyimak video ya. Sekarang saya kembali bertanya, hal menarik apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah menyimak video tersebut? Ada yang ingin menyampaikan? Saya mau sedikit menyampaikan tentang video tadi. Ini kesimpulan menurut saya. Menurut saya, bapak guru yang mengajar anak tersebut kurang peka atau kurang kurang paham dengan kondisi siswanya yang berturut-turut selalu kesiangan dan yang terakhir tidak masuk sekolah. Terus beliau membiarkan bullying terhadap siswa tersebut. Ada pembiaran ya Bu ya, dengan dilempar atau meledeknya. Kemudian Pak Guru tersebut seperti tidak ingin mendengarkan alasan anak tersebut kenapa selalu datang terlambat. Bahkan ketika anak tersebut ingin menjelaskan, dia memotongnya begitu saja dan membiarkan teman-temannya membuli. Yang terakhir, mungkin untuk pembelajaran buat saya, terutama buat kita semua, bahwa sebaiknya kita sebagai guru mencari alasan sebelum memberi menjudgment lah atau menghukum ya Bu ya, memberi kesimpulan yang jelek terhadap anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Elis. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan. Sudah? Kalau tidak ada lagi, mau lanjut? Ada lagi tidak? Lanjut, ada ya. Nah, alhamdulillah tadi sudah ditanyakan oleh Bu Elis ya, dari video yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Yang berikutnya, nah ini pertanyaan pemandu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Silakan ya Ibu Bapak jawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya. Boleh. Yang lain setuju tidak? Setuju gak Mas? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju? Nah, lanjut ya, nanti ada bahasan. Nah, Ibu Bapak, alhamdulillah saya setuju dengan beberapa poin yang Anda sebutkan. Dan saya akan menjelaskan lanjut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan anak jika diterapkan dengan cara yang bijaksana dan konstruktif. Namun, penting untuk memastikan bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk mengajarkan anak tentang batasan perilaku dan tanggung jawab, bukan hanya untuk menghukum secara keras. Hukuman yang efektif adalah yang memberi konsekuensi atas tindakan tanpa merusak harga diri atau kesehatan emosional anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini adalah cara yang lebih positif dalam mendisiplinkan anak. Hukuman yang melibatkan aktivitas positif seperti membaca, membantu membersihkan, atau berkontribusi pada komunitas bisa memberikan pelajaran berharga sambil juga mengarahkan anak ke perilaku yang lebih baik. Ini membantu anak memahami dampak dari tindakan mereka tanpa menyebabkan kerusakan emosional anak atau fisik. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sepenuhnya setuju penghargaan positif baik dalam bentuk pujian, pengakuan, atau hadiah kecil
dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar dan berperilaku baik. Penguatan positif sering terus berusaha melakukan yang terbaik secara keseluruhan. Kombinasi antara hukuman yang tepat dan penguatan positif biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal disiplin dan motivasi anak. Arti budaya. Tadi di depan terdahulu ada arti budaya. Nah, budaya kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, kodrat alam dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Lanjut, budaya positif ya. Budaya positif adalah pewujudan nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif harus berpihak pada murid sehingga menjadi berkembang dan bernalar kritis dan bertanggung jawab, mampu menimbulkan perubahan paradigma belajar. Konsep budaya positif. Nah, satu, langsung aja sini ya. Satu, penghargaan terhadap setiap individu. Yang dua, penguatan positif. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan asertif. Yang keempat, kolaborasi dan kerjasama. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, lingkungan yang aman dan sejahtera. Ketujuh, keteladanan. Kedelapan, keterlibatan aktif. Kesembilan, pemberian dukungan. Nah, konsep inti budaya positif ini seperti yang tadi sudah diutarakan atau sudah saya sampaikan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin. Yang ketiga nilai-nilai kebijakan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. Ketujuh keyakinan kelas. Dan kedelapan segitiga restitusi. Ini akan dibahas satu persatu nanti berikutnya. Nah, ini paradigma. Biasanya kita pasti bertuju pada pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila seperti ini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkeanekaan global, mandiri, benar kritis, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang seperti ini. Profil Pancasila semuanya aspek-aspeknya terpenuhi. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Dulu terkadang seorang guru itu untuk bisa mengontrol muridnya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah diri, stimulan respon. Nah, stimulan respon dengan teori kontrol itu pasti berbeda. Realitas kebutuhan kita sama, aslinya sama atau tidak, Bu? Pak? Dalam kenyataannya sama tidak? Di sini untuk stimulus respon, ya kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol ini berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Di sini semua orang melihat hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa dengan samakan dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku ternyata memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Terus di sini hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata ini harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Model berpikir menang atau kalah, ternyata harusnya model berpikir menang. Nggak ada ya kalau semuanya menang yang seperti itu. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin sendiri, disiplin sama dengan kontrol diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, sekarang untuk Dian Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, disiplin positif tadi berasal dari kata disiplin, ya sudah. Jadi disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita, ya. Pasti tujuannya untuk menjadikan para murid kita itu menjadi lebih baik. Itu dari kata disiplin, untuk mendisiplin mereka. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, Bu, Ibu Bapak. Nilai kebajikan menurut Prof. Pranajaya ini, ya, yang biasa kita suarakan atau nyanyikan kepada anak-anak seperti ini: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Nah, menurut Ibu Family Years Program, nilai kebajikan ternyata bukan hanya ini saja: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini termasuk nilai kebajikan. Dan keterampilannya juga, life skillnya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu merupakan nilai kebajikan juga, ya. Jadi tidak hanya yang ada di profil pelajar Pancasila. Ibu, sebelum ke berikutnya, kita ini dulu lah, ice breaking dulu, ya. Ice breaking dulu. Bu Intan kemarin tahu, ya, yang ice breaking yang itu. Kalau ke atas, ke sini dulu. Menara, nah, seperti ini. Siap? Menari, Marina, mari ke atas menara. Marina, mari yo, menari. Ulangi ya, Marina, mari jo ke atas menara. Marina, menari ke atas menara. Mari jo ke atas menari. Nah, cukup. Nah, itu bisa kita terapkan di ini, ya, cemilannya. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Kita banyak kebutuhannya, Ibu Bapak. Sama tidak kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam
kerangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Perlu tidak ibu bapak untuk bertahan hidup? Perlu. Kebutuhan bertahan hidup diantaranya makanan perlu tidak? Pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ingin diterima oleh teman kita, ingin diterima oleh keluarga kita. Nah, itu termasuk adalah kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasar. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiganya itu penguasaan. Penguasaan diantaranya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terkadang kita ingin didengar ya pendapat kita, yang itu adalah maksudnya penguasaan. Kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Seperti tadi boleh tertawa, itu bebas ya, itu namanya kesenangan kita. Berikutnya, nah seperti tadi ini 5 kebutuhan dasar bertahan hidup: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang tadi sudah saya utarakan. Kasih sayang. Nah ini kasih sayang itu rasa ingin diterima ya tadi, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan tadi bermain, humor, antusias, tertawa, yang membuat mereka senang. Nah itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Nah itu ibu bapak disebut apa? Anak supaya bahagia itu berarti sudah terpenuhi ya. Kita berusaha untuk memenuhinya itu. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa. Meskipun itu adalah natural ya, wajar-wajar saja seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia ada dari intrinsik dari dalam dan ada dari luar. Nah, ini dari ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi dari luar kita ya, ekstrinsik. Nah dari intrinsiknya apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman ada ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah hukuman perbedaannya apa? Tidak terencana tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Untuk restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Untuk hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang untuk konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi yang harus dilaksanakan ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikutnya 5. Posisi kontrol guru. Nah ibu bapak, kita ada di mana ya? Ada di posisi mana kita nih? Kita sebagai penghukum, apa pembuat merasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada kasus siswa malas-malasan dalam belajar di kelas. Ayo makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Pernah tidak ibu mengutarakan seperti itu, ibu bapak? Termasuk saya sendiri pernah. Ya hari
Ini adalah kita sebagai penghukum, ya ibu bapak. Terus gimana kamu ini? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu? Pernah? Nah, ngelonjak. Ya tidak apa-apa. Silakan untuk berpendapat bebas ya. Pembuat itu merupakan pembuat rasa bersalah. Ayo dong perhatikan pelajaran yang ibu terangkan. Nah itu kita menganggap murid itu sebagai teman. Coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Berarti kita itu posisinya sebagai pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Nah itu masuknya ke posisi guru sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Tadi apa yo? Masih. Membuat merasa bersalah, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi seorang merasa tidak berdaya atau prestasi sebenarnya karena tindakan orang lain dan juga menunjukkan bahwa mereka merasa dikendalikan oleh situasi atau perilaku orang lain. Ciri-cirinya perasaan kecewa, marah, atau frustasi karena tindakan orang lain tidak sesuai harapan. Nah seperti itu ya yang tadi. Terus berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah ini? Hukum. Posisi kontrol apakah aku ini? Ya yang tadi mencerminkan posisi kontrol di atas dalam kerangka psikolog kontrol. Dalam posisi ini seorang mencoba mendominasi atau mengontrol perilaku orang lain dengan cara mengkritik, menghakimi, atau memberikan penilaian negatif secara mutlak. Nah, ciri-ciri kontrol di atas meliputi menyalahkan atau mengkritik orang lain secara langsung, menunjukkan sikap superioritas atau dominasi dalam komunikasi, tidak memberikan ruang untuk diskusi atau kompromi seolah-olah pendapat sendiri adalah yang paling benar. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Maksudnya kemana ibu bapak? Terakhir kemana? Iya, posisi kontrol. Judulnya ya nggak apa-apa. Posisi kontrol apakah aku ini berarti masuknya ke posisi manajer. Nah, kalimat apa rencana untuk responsal ini mencerminkan posisi kontrol bersama dalam kerangka psikolog kontrol. Posisi ini fokusnya adalah pada kolaborasi, dialog terbuka, dan mencari solusi secara bersama-sama dan mendorong tanggung jawab bersama dan memberdayakan orang lain untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah. Jadi ke anak itu jadi anak sendiri yang untuk menyelesaikan masalah. Ciri-cirinya yaitu mengajak orang lain berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah, memberikan ruang untuk inisiatif dan tanggung jawab pribadi, berfokusnya pada kerjasama dan saling mendukung dalam mencari solusi. Ya. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Maksudnya kemana itu? Teman. Terus fokus masih Empati. kemana? Apa coba kemana? Apa? Teman. Nah, kata ayat cuma kontrol dan suruh kontrol juga ya. Seorang mencoba mempengaruhi perilaku orang lain yang tadi dengan cara memohon, membujuk atau menarik simpati. Seringkali menggunakan emosi atau rasa tanggung jawab orang lain sebagai dorongan. Ciri-cirinya menggunakan rayuan, tujukan, atau permohonan untuk mempengaruhi orang lain. Memanfaatkan emosi atau rasa kewajiban untuk mendapatkan kesepakatan.
Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Yang lain ada? Nah, ini ada seseorang memberikan aturan atau konsekuensi secara tegas dan langsung, seringkali menggunakan pernyataan yang bersifat mutlak atau tidak memberi ruang untuk negosiasi. Ya seperti tadi ya, tidak memberikan ruang kepada orang lain itu penghukum ya, langsung aja. Nah, ciri-cirinya menyampaikan peraturan atau konsekuensi dengan tegas mutlak, memberikan penekanan pada akibat dari tindakan atau kelalaian orang lain. Nah, sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bukan peraturan kelas. Ada yang bisa menjawabnya? Hampir sami. Sama nggak ngebadanya duikan. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ya Pak. Cek sekedar pendapatnya. Ya, Mungkin ini dari kata-katanya peraturan dan keyakinan itu hampir sama mirip ya. Cuma karena peraturan nanti keyakinan awalnya mengapa bukan peraturannya. Ya. Peraturan dan keyakinan ini mungkin hampir-hampir mirip, cuma kalau keyakinan kelas ini si guru dan peserta didik meyakinkan dari apa yang telah diutarakan dalam peraturan kelas tersebut ataupun segala hal yang ada di dalam kelas. Misalkan membuat peraturan harus bersih-bersih dan diyakinkan kembali. Berarti gitu. guru sama Peserta didik. Terus kalau peraturan apa? Peraturan mah yang ditentukan oleh guru gitu. Satu arah berarti. Satu arah gitu. Ada yang lain mau menambahkan? Boleh. Kalau menurut saya keyakinan di sini itu kalau menurut saya keyakinan di sini itu bukan yakin pasti peraturan itu emang pasti ya yakin dibuat peraturan tersebut yakin bisa dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kalau persepsi yakinnya ke situ saya. Ada lagi membuat peraturan tersebut atau keyakinan tersebut disebut keyakinan itu siswa dan guru yakin dapat melaksanakan peraturan atau yang mudah ya, yang mudah untuk ya. dilaksanakan. Nah, ada lagi tidak? Kalau tidak lanjut. Nah, keyakinan kelas adalah seperangkat prinsip atau nilai yang disepakati bersama oleh siswa dan guru di dalam lingkungan kelas. Tadi yang sudah diterapkannya di lingkungan kelas, keyakinan ini berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku interaksi di kelas dan pertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan produktif. Keyakinan kelas biasanya berkembang dari diskusi dan kolaborasi. Tadi betul apa yang kata Pak Amin ya, harus ada kesepakatan atau yang dikayaknya antara guru dan murid, bukan hanya gurunya saja, dan fokus pada pengembangan karakter serta hubungan yang saling menghormati. Ciri-cirinya ada partisipasi bersama, yaitu keyakinan kelas dibentuk melalui partisipasi aktif dari siswa. Bu, mau ini, saya mau seperti ini di kelas. Nah, itu seperti partisipasi aktif ya Bu Bapak. Nah, terus nilai dan prinsipnya keyakinan kelas berfokus pada nilai-nilai inti seperti saling menghormati, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama yang mendasari perilaku yang dihadapkan di kelas. Komitmennya yaitu kesepakatannya, yaitu keyakinan tersebut merupakan kesepakatan bersama yang dipegang oleh seluruh anggota kelas. Komitmen ini membantu membangun budaya kelas yang positif dan mendukung. Fleksibilitasnya, keyakinan bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti tadi apa yang diutarakan oleh Bu Elis ya, sesuai apa yang bisa mudah dilaksanakan, dicapai oleh kelas itu sendiri ya, sama anak-anaknya. Nah, tidak hanya tentang aturan tetapi juga tentang membentuk karakter dan etika siswa. Ini membantu siswa memahami mengapa perilaku tertentu penting, bukan hanya apa yang harus dilakukan. Nah,
contohnya ini kami akan saling menghormati ya. Pastinya lebih tahu ibu dan bapak sudah melaksanakan untuk keyakinan kelas dari awal tahun ajaran. Kami bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti itu. Nah, tadi peraturan kelas, ya peraturan kelas, yaitu seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku siswa di lingkungan kelas. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan struktur, menjaga ketertiban, dan memastikan bahwa proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif. Peraturan kelas seringkali bersifat spesifik dan jelas mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di kelas. Ciri-ciri peraturan kelas diantaranya peraturan kelas umumnya jelas dan terperinci mengenai perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan. Contohnya, misalkan angkat tangan sebelum berbicara, tidak boleh menggunakan telepon genggam selama pelajaran. Konsekuensinya jelas seperti itu. Keyakinan kelas lebih dipilih daripada peraturan kelas karena pendekatannya berbasis keyakinan cenderung lebih berfokus pada nilai-nilai bersama. Tadi yang sudah Pak Amin utarakan, berarti harus ada kolaborasi dari guru dan siswanya, yaitu lebih efektif daripada peraturan kelas itu kenapa? Pendekatan kolaboratif, ada motivasi internalnya, fleksibilitas dan penyesuaian tadi sesuai dengan kebutuhan di kelasnya. Terus pembelajaran moral dan etika, pengaruh jangka panjang, membangun budaya positif. Nah, secara keseluruhan keyakinan kelas menumbuhkan partisipasi motivasi internal dan pembentukan karakter moral yang lebih kuat, sedangkan peraturan kelas cenderung lebih berfokus pada kontrol eksternal dan kepatuhan. Keyakinan lebih menyentuh aspek moral dan nilai-nilai yang ingin dibangun, sementara peraturan lebih bersifat instruktif dan terkadang bersifat mekanis. Nah, ini contoh peraturan. Datang tepat waktu untuk setiap pelajaran. Dilarang berbicara tanpa izin saat guru sedang mengajar. Nah, ini contoh-contoh peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin dan Bu Elis, berarti ini masuk ya semuanya. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada tahapannya ya Ibu Bapak, untuk langsung jujuk kalau katiluna atau kumaha. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan dalam segitiga restitusi. Mungkin Ibu Bapak sudah melakukannya seperti ini. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ke anak itu untuk tahapan ini menstabilkan identitas, anak dipanggil duduk bersama dengan kita tanyakan atau kita utarakan bahwa berbuat salah itu wajar, ya jangan dimarahi ya, tapi berbuat itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah penyampaian kita ke anak, diantaranya seperti ini, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia berlaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini jadi jika anak yang seperti tadi ya ada permasalahan atau kasus yang biasa kita temui
di kelas sehari-hari pasti ada ya. Nah ini tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi intinya ada alasan tertentu anak melakukan hal itu. Nah, menanyakan keyakinan terakhir tahap segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit, yaitu apa keyakinan kelas kita. Nah terakhir ini penghujung jika ada permasalahan dengan anak, ini penghujungnya. Apa keyakinan kelas kita supaya anak mengingat kembali apa yang pernah kita buat bersama-sama untuk meyakini bahwa keyakinan kelas yang harus tertib atau apa di kelas itu apa. Karena sudah kita kita diskusikan secara bersama-sama dengan anak, ingatan kembali ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai yang saya tadi, yang saling menghormati, ya. Terus apa lagi? Menghargai, terus saling menyayangi. Itu nilai kebajikan juga. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, dikembalikan ke anak ya. Yang bagus menurut kamu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi kembali ke anak yang menjawab, jangan dari kita. Ingin seperti apa? Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dalam hal ini nanti anak punya usaha untuk merubah dirinya. Berarti yang diinginkan untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini pendekatannya dikembangkan oleh Lena untuk membantu anak atau seseorang yang melakukan kesalahan kembali ke jalur yang benar. Nah, seperti tadi ya, kembali ke jalan yang benar. Fokusnya adalah pemulihan hubungan, tanggung jawab pribadi dan pembelajaran dari kesalahan, bukan hanya pada pemberian hukuman. Segitiga tadi ini terdiri dari langkah utama tadi, stabilitas emosi, validitas identitasnya, mengajarkan pilihan yang tepat. Nah, contoh-contohnya ini ada seorang siswa bernama Andi didapati mencuri barang temannya di sekolah, alih-alih langsung menghukumnya. Guru menekan segitiga restitusi. Satu, menstabilkan emosi. Langkah yang pertamanya adalah apa? Andi sedang merasa takut, pasti marah atau malu. Guru tidak langsung menghakimi, tetapi mengajak Andi berbicara dengan tenang. Guru bisa bertanya, bagaimana perasaanmu saat ini Andi? Apakah kamu merasa tegang atau sedih tentang apa yang terjadi? Ya, kita ingin mengetahui perasaan dia seperti apa. Kadang terlihat tidak merasa bersalah, ada ya Bu? Pernah ada seperti itu. Nah, ini untuk menstabilkan emosinya. Tujuan langkah ini adalah mengembalikan Andi ke keadaan tenang agar ia bisa berpikir lebih jernih. Guru tidak memarahi atau membuat Andi merasa terpojok, tetapi menciptakan lingkungan yang aman untuknya. Validitasnya apa? Langkah berikutnya adalah membantu Andi memahami bahwa tindakannya tidak mencerminkan siapa dirinya secara keseluruhan. Guru mengajarkan bahwa meskipun dia membuat kesalahan, dia tetap memiliki nilai sebagai individu yang baik. Meskipun anak itu melakukan kesalahan, tapi ada sisi positifnya. Pasti setiap anak memiliki hal yang baiknya juga. Nah, guru mungkin mengatakan, Andi, kamu biasanya anak yang baik dan penuh perhatian. Saya tahu kamu tidak bermaksud menyakiti siapapun. Apakah kamu ingin menceritakan apa yang membuatmu melakukan ini? Nah, dengan cara ini guru membantu Andi melihat bahwa meskipun ia telah berbuat salah, ia tetap memiliki identitas positif yang dapat diperbaiki. Hal ini mengurangi rasa malu yang berlebihan dan membantu Andi merasa bahwa dia masih diterima meskipun dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, mengajarkan pilihan yang tepat. Langkah terakhir membantu Andi belajar dengan kesalahan dan menemukan cara untuk memperbaiki situasi. Guru bisa bertanya, apa yang menurut bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, ke anak, kembalikan ke anak. Untuk memperbaikinya seperti apa? Nah, ya, bisa memastikan hal ini terjadi lagi di masa depan? Nah, misalnya, Andi mungkin diminta untuk mengembalikan barang yang dicuri dan meminta maaf kepada temannya.
Guru kemudian mendiskusikan bersama Andi cara lain yang lebih baik untuk menghadapi situasi serupa di masa depan, seperti meminta bantuan atau berbicara dengan orang dewasa ketika dia merasa tergoda melakukan hal yang salah. Melalui penerapan segitiga restitusi, Andi tidak hanya menerima konsekuensi dari perbuatannya, tetapi juga belajar bagaimana mengelola emosi, memahami bahwa kesalahan tidak mendefinisikan dirinya sebagai pribadi, dan mendapatkan wawasan tentang cara membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih. Hatur nuhun Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan terkait dengan budaya positif yang saya sampaikan atau inginnya seperti apa, silakan mangga. Sok boleh sebelum ditutup. Ada nggak Bu Ima? Mangga. Kumaha? Mangga sama biar aya anu bade didiskusikeun mangga. Panginten biar aya duduk ka hartos tadi kumaha mangga. Boleh yang lain. Cek apa ya? Mangga hatur nuhun Ibu Bapak sadayana atos ngiringan kana kegiatan abdi calon guru penggerak. Mudah-mudahan anu tadi ku abdi didugikeun tiasa masihan manfaat gambaran urang kanggo pembelajaran kapayun di kelas sewang-sewangan. Abdi ge ya belajar, ini sama-sama belajar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penutup panginten panginten penutupan doa dulu. Alhamdulillah Bu Ii anu parantos masihan sedikit banyaknya materi panginten dina calon guru penggerak angkatan 11 anu mudah-mudahan ieu manufikeun budaya positif pikeun urang sadayana. Intina panginten pikeun nerapkeun urang di kegiatan pembelajaran di kelas adanya. Saya acan doa, ibu apunten sebentar ibu ya. Bapak Ibu sadayana, tadi yang mengenai akreditasi ya nya. Tadi poin-poin tiap poin anu dicepeng ku Bapak Ibu mau hiji 2 saha 3 mana ku audasi anu didedikeun ku ieu. Mudah-mudahan sing aya manfaatna pikeun urang sadayana yang Bu Iif menten dina ngalaksanakeun CGP-na mudah-mudahan lancarkeun, sehat segala rupina, yang teu acan mudah-mudahan termasuk sim kuring mudah-mudahan tiasa kenyusul iringan menten nya dina TGP muka 12 sampai 4 main ya. Nah mudah-mudahan insyaallah nya barang-barang Ibu Elis juga gitu. Nuhun. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa kalimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lafin ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal 'azim bi sultanika. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min syakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.